baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi penduduk di Kelurahan Kuala, baik itu dari segi jumlah, ekonomi maupun pendidikan. Nah, hasil wawancara bersama Kepala Lurah di kantor Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat menyatakan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kuala tidak memiliki data pasti. Karena semenjak diberlakukannya kewenangan daerah dan pusat, itu diambil seluruhnya oleh Dinas Pencatatan Sipil, baik itu data kelahiran, kematian, dan imigrasi, sehingga Kelurahan Kuala tidak memiliki data yang valid atau data yang lengkap mengenai jumlah kependudukan di Kelurahan Kuala. Namun dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kuala itu seimbang, hampir seimbang antara data kelahiran, data kematian, dan imigrasi itu tidak ada yang berat sebelah, yang artinya hampir seimbang. Kemudian dari segi ekonomi, di Kelurahan Kuala mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai petani dan nelayan. Namun seiring berjalannya waktu, profesi penduduknya itu banyak yang mengalami perubahan. Ada yang berprofesi sebagai tentara, polisi, dan PNS, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan perekonomian di Kelurahan Kuala sekarang itu stabil. Oke, kemudian dari segi pendidikan, sebagian dari penduduk di Kelurahan Kuala itu tingkat pendidikannya masih di bawah standar, dikarenakan para orang tua masih menganut adat tradisional yang dapat dikatakan masih ketinggalan zaman, yang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya anak yang masih putus sekolah, serta ada yang hanya lulusan SMP. Namun dari sisa sebagian itu masih banyak yang berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting, dikarenakan banyak anak dari mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Dan ada juga informasi kemarin bahwa ada anak yang lulus SNPTN. Nah, Kepala Lurah sangat berharap penduduknya menyadari akan pentingnya pendidikan dengan adanya sebagian yang menyadari tentang pendidikan yang lebih penting itu. Kepala Lurah berharap 5 atau 10 tahun yang akan datang pola pikir penduduknya sudah sepenuhnya berubah dan dapat mensejahterakan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi masalah penduduk dan lingkungan hidup di Kelurahan Kuala. Menurut narasumber, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah penduduk dan lingkungan hidup di Kelurahan Kuala ini, yaitu yang pertama mungkin kesadaran dari warga atau masyarakat, terutama ibu-ibu, jika mereka memahami program pemerintah terkait dengan program KB atau keluarga berencana yang memiliki arti 2 anak lebih baik. Mungkin dengan masyarakat mengikuti program ini, jumlah penduduk di Kelurahan Kuala ini menjadi stabil. Faktor yang kedua yaitu pengetahuan bagi anak-anak remaja, yang dimana sekarang perilakunya banyak ke arah yang bersifat negatif. Hal ini juga yang menyebabkan banyak anak remaja yang menikah muda, yang mungkin terjadi karena sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi di zaman digitalisasi ini, anak-anak remaja bisa mengakses apa saja, kapan saja, dan dimanapun terkait hal-hal negatif yang ada di internet. Ini juga permasalahan yang tidak bisa dibendung oleh Kelurahan Kuala. Yang ketiga yaitu faktor tingkat kematian yang disebabkan oleh bermacam-macam penyakit, apalagi bagi masyarakat yang lanjut usia. Yang keempat yaitu faktor kesehatan. Untuk di Kelurahan Kuala ini masih terbilang jauh karena dibuktikan dengan hasil survei. Anak-anak di bidang kesehatan yang melakukan survei di lapangan juga melakukan pendataan, ternyata di Kelurahan Kuala ini masih jauh dari harapan terkait dengan pengetahuan kesehatan, terutama PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat.
Masyarakat di Kelurahan Kuala ini masih terbilang menggunakan pola tradisional. Jika mereka sakit dan berobat, masih membeli obat-obatan yang ada di warung. Karena mereka berpendapat sakit yang dideritanya bisa sembuh hanya dengan membeli obat di warung tersebut. Ini juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi masalah kematian, sehingga jumlah penduduk di Kelurahan Kuala ini bisa juga berkurang dan juga bertambah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan dan lingkungan hidup yang ada di Kelurahan Kuala, Singkawang Barat. Pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir permukiman kumuh yang ada di sekitar Sungai Kuala. Pada tahun 2019, pemerintah dari tim Kotaku merencanakan sebuah pembangunan tempat wisata di Kelurahan Kuala, tepatnya di RT 11, di mana sekarang tempat wisata tersebut dikenal sebagai Waterfront Kuala Singkawang. Ternyata, perencanaan pembangunan tempat wisata ini menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat beranggapan dengan pembangunan tempat wisata ini dapat mempengaruhi tingkat perekonomian mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, sebagian besar mata pencarian masyarakat Kelurahan Kuala ini yaitu sebagai nelayan. Sehingga mereka berpikir pembangunan tempat wisata ini akan mengikis wilayah nelayan mereka. Tidak hanya itu saja, disebabkan pembangunan tempat wisata di sekitar Sungai Kuala ternyata berpengaruh terhadap permukiman warga. Ada beberapa tempat tinggal yang harus digusur. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam akan hal tersebut. Pemerintah memberikan biaya kompensasi terhadap permukiman warga yang terdampak atas pembangunan tempat wisata ini. Pada tahun 2020, akhirnya pembangunan telah usai dikerjakan. Sekarang, berdirilah sebuah jembatan waterfront di sekitar Sungai Kuala yang berdiri dengan sangat indah. Perlahan, keberadaan waterfront mulai disadari oleh ramai orang, sehingga banyak pengunjung yang mengunjungi waterfront di Kelurahan Kuala. Tentu saja, masyarakat di sekitar waterfront tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan kembali tingkat perekonomian mereka dengan menyediakan keperluan dari pengunjung. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di sekitar waterfront, di pinggiran waterfront sangat banyak masyarakat yang membuka usaha, mulai dari menyediakan makanan, menyediakan permainan, menyediakan hiburan, dan juga menyewakan beberapa transportasi untuk menikmati keindahan waterfront. Dari situ masyarakat mulai menyadari bahwa perencanaan pemerintah ternyata bertujuan baik bagi mereka. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian mereka dan dapat memperkenalkan Kelurahan Kuala ini kepada masyarakat luar melalui tempat wisata yaitu Waterfront Kuala Singkawang. Melihat antusias pengunjung, pemerintah kembali merencanakan perluasan daerah waterfront. Pemerintah merencanakan akan menambah sekitar 500-700 meter perluasan waterfront. Selain sebagai peningkatan perekonomian masyarakat Kuala, pemerintah juga berharap tempat wisata ini dapat semakin dikenal oleh masyarakat luar, khususnya di luar Singkawang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Lurah di kantor Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, menyatakan bahwa pelestarian lingkungan di Kelurahan Kuala sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan penanaman 1000 pohon yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Selanjutnya, narasumber juga mengatakan bahwa dengan adanya waterfront di Kelurahan Kuala mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Daerah di sekitar waterfront yang merupakan perumahan warga yang bisa dibilang kumuh dan kotor karena dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga menjadi lebih tertata rapi dan dengan adanya waterfront. Namun dari segi kebersihan masih dibilang kurang karena kurangnya kesadaran dari beberapa warga dan kolektivitas warga yang membuka usaha di sekitar waterfront masih kurang peduli terhadap sampah. Tetapi dengan berjalannya waktu, warga juga memiliki kesadaran dan atau sedang proses memahami pentingnya menjaga kebersihan di sekitar untuk menarik perhatian dan kenyamanan pengunjung waterfront. Selanjutnya, di Kelurahan Kuala memiliki beberapa strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, ada program 3 bulan sekali yang dilakukan oleh pihak kelurahan bersama warga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, pemberian pamflet yang diberikan ke rumah warga untuk mengingatkan setiap warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pihak kelurahan masih berusaha bersama dengan dinas terkait untuk membersihkan tempat-tempat yang ada di bawah kolong rumah warga yang masih kotor yang disebabkan oleh pasang surut air yang membawa sampah-sampah supaya dibersihkan. Dan pihak kelurahan juga masih mencari cara agar sampah-sampah yang terbawa oleh pasang surut air tersebut tidak tersangkut di bawah kolong rumah warga lagi. Selanjutnya yang terakhir ada kelompok waterfront secara bergilir membersihkan sungai atau mengambil sampah-sampah yang ada dengan menggunakan kapal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu upaya nyata dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, dari hasil wawancara kemarin, pihak kelurahan itu memberikan himbauan ataupun informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan penataan yang ada di waterfront. Nah, informasi tersebut diberikan ketika ada organisasi ataupun misalnya pertemuan-pertemuan antara kader DKK, kader Posyandu, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi pentingnya menjaga lingkungan itu wajib karena apabila lingkungannya kotor dan penataannya juga tidak rapi, maka pengunjung juga akan enggan datang ke tempat tersebut. Nah, selain itu, pihak kelurahan juga menghimbau atau memberikan informasi kepada penjual minuman yang ada di waterfront. Nah, supaya tidak menjual minuman-minuman yang keras. Nah, nanti juga akibatnya akan ada entah tingkah laku ataupun yang perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Nah, kemudian pihak kelurahan juga mengecek kapal-kapal yang datang ketika di pelabuhan agar dan juga memberikan informasi agar tidak membawa minuman keras, obat terlarang dan sebagainya untuk kenyamanan masyarakat setempat. Saya Junior Bintari Putri. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam melestarikan wisata waterfront. Dari hasil wawancara kami dengan Bapak Lurah Kelurahan Kuala, upaya pemerintah dalam melestarikan wisata waterfront ini yaitu akan ada dilakukannya penyambungan lokasi waterfront yang baru yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini atau dilakukan pada 2023 mendatang. Pemerintah berharap dengan adanya wisata waterfront ini Kelurahan Kuala yang dulunya itu dikenal dengan kelurahan yang kumuh atau daerah yang kumuh kini jadi terkenal dengan daerah yang bersih, tempat wisata yang bersih,
dengan adanya waterfront tadi, pemerintah juga berharap dengan adanya wisata waterfront ini ekonomi penduduk di sekitaran waterfront itu lebih meningkat, karena mereka dengan berjualan kan di situ kan banyak ada berjualan makanan, minuman, ada yang menyewakan sepeda, skuter. Mungkin dengan mereka berjualan atau menyewakan mainan-mainan tersebut, ekonomi mereka lebih meningkat dari sebelum dibangunnya waterfront ini. Pemerintah juga memberikan fasilitas seperti tempat sampah untuk penduduk di sekitaran di situ menjaga kebersihan, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah ke daerah-daerah waterfront, agar pengunjung lebih enak mengunjungi wisata tersebut. Sekian dari video penjelasan dari kami. Semoga